Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RDL Fisika Dasar 2 dari TPB 38. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dairi Pratiwi dengan NIM 1234404 dari program studi Sains Lingkungan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Ferdinand dengan NIM 1232624 Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Elizabeth Janturi dengan NIM 123180002 dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Wijaya dengan NIM 123440012 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Retno Fitri dengan NIM 1234003 dari program studi Sains Lingkungan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Rifka Sarin Pegawai dengan NIM 123180007 dari program studi Biologi. Tujuan dilakukan percobaan kipas sederhana ini adalah yang pertama untuk mengetahui penerapan hukum Faraday dalam kipas sederhana, yang kedua untuk mengetahui alat dan bahan untuk membuat kipas sederhana, yang ketiga untuk mengetahui cara pembuatan kipas sederhana, dan yang keempat untuk dapat menganalisis cara kerja dari prinsip hukum Faraday terhadap kipas sederhana. Kipas angin merupakan suatu jenis pesawat elektronika yang mempunyai sebuah komponen yang termasuk paling sedikit di dalamnya. Prinsip dasar operasi dari kipas angin sederhana yaitu dengan GGL induksi dari sebuah kumparan atau lilitan sebuah kawat atau tembaga dengan menggunakan magnet sebagai indikator utamanya. Dapat diketahui bahwasannya sebuah medan magnetik dapat ditimbulkan dengan adanya penghantar berarus, salah satunya yaitu hukum Fa. Hukum Faraday adalah hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum Faraday 1 yang berbunyi massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan, dengan persamaan W sama dengan E kali I kali T per F, dengan keterangan E sama dengan ekuivalen, I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere, T sama dengan waktu dengan satuan S, F sama dengan tetapan Faraday dengan satuan C per M, W sama dengan massa zat dengan satuan gram. Hukum Faraday 2 yang berbunyi massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu, dengan persamaan W1 per E1 sama dengan W2 per E2, dengan keterangan W1 sama dengan massa zat 1 dengan satuan gram, W2 sama dengan massa zat 2 dengan satuan gram, E1 sama dengan ekuivalen zat 1, E2 sama dengan ekuivalen zat 2. Kelistrikan dan magnet. Magnet merupakan suatu benda yang mempunyai kemampuan untuk menarik benda lain yang mempunyai sifat tertentu di sekitarnya. Faraday membuat terobosan lebih lanjut dengan melilitkan dua kumparan kabel yang terpisah dan menemukan bahwa kumparan pertama akan dilalui arus, sedangkan kumparan kedua akan dimasukkan arus. Inilah yang sekarang kita sebut dengan induksi timbal balik. Dari hasil percobaan ini menunjukkan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Metodologi, cara pembuatan alat. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian rangkai alat dan bahan menjadi satu rangkaian berupa kipas angin sederhana. Cara kerja alat. Siapkan rangkaian yang akan diuji berupa kipas angin sederhana, kemudian dekatkan kumparan pada kipas angin sederhana dengan magnet dan amati gaya yang akan dihasilkan. Pada dasarnya hukum Faraday dipakai dalam melakukan percobaan terkait bagaimana suatu medan magnet mampu berinteraksi dengan rangkaian listrik, berguna memunculkan gaya gerak listrik atau disebut dengan induksi elektromagnetik. Pada analisis di percobaan pertama tidak terjadi pergerakan antara indikator dengan kumparan, dikarenakan kami menggunakan kumparan berupa tembaga tanpa dikikis. Untuk percobaan kedua terjadi pergerakan lemah dikarenakan kami menggunakan kumparan dengan mengkikis sedikit lapisan email pada tembaga. Untuk percobaan ketiga terjadi pergerakan cukup kuat dikarenakan kami mengikis keseluruhan lapisan email pada tembaga. Ada pula keunikan dari kipas sederhana, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Dalam uji coba kipas sederhana ini terdapat kekurangannya, yaitu di mana baling-baling tidak berputar kuat. Hal tersebut diakibatkan karena kurang kuatnya indikator magnet yang digunakan.
dan juga kurang rapatnya kumparan yang terhubung pada baling-baling. Terdapat juga kelebihannya, yaitu kemudahannya dalam mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ini sesuai dengan hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnetik melalui suatu area akan menginduksi tenaga listrik dalam kumparan. Dengan demikian, kipas sederhana dapat dianggap sebagai contoh aplikasi praktis dari prinsip-prinsip hukum Faraday. Dalam pengembangan alat ini dapat dijadikan peningkatan efisiensi, peningkatan daya, penambahan filter cerdas, integrasi dengan sumber energi lain, dan penerapan teknologi baru. Jadi, kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama, pembuktian bahwa prinsip dari hukum Faraday terbukti dapat menghasilkan GGL induksi. Yang kedua, kita jadi tahu pembuatan rangkaian kipas sederhana tersebut. Yang ketiga, mengetahui step by step rangkaian kipas sederhana. Dan yang terakhir, mengetahui cara kerja dari kipas sederhana berdasarkan hukum Faraday. Kemudian, kesimpulan dari konsep ini secara sederhana dapat disimpulkan bahwa percobaan menggunakan prinsip dasar dari hukum Faraday pada saat kipas angin sederhana berputar menciptakan sebuah perubahan dalam medan magnet yang melewati kawat yang terhubung pada baling-baling. Akibatnya, dapat terjadi arus listrik yang terinduksi pada kawat sesuai dengan teori hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Jadi kesimpulannya bahwa perubahan dalam medan magnet dapat menyebabkan terjadinya arus listrik yang terinduksi. Sekian video RBL dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.